Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1462 Tidak Tahu Diri. Hanya dengan penampilanmu yang seperti ini, kamu masih ingin bersaing dengan Winto. Berapa banyak kepala yang kamu miliki? Bukannya aku membencimu, Thomaskin, orang-orang harus tahu diri, bukankah kamu sengaja mempermalukan Elmina? Tidak masalah jika seorang pria tidak mampu, selama dia mau bekerja keras. Bahkan jika kamu tidak dapat menemukan yang sebaik Elmina, kamu dapat mencari yang biasa saja. Mengapa repot-repot menghina dirimu di sini? Tonartmu mencibir, menatap Thomaskin dengan mata dingin. Thomaskin adalah pecundang di mata keluarga mereka. Setelah berbicara begitu banyak, dia bahkan tidak berani melepaskan kentutnya. Sekarang dia ingin bersaing melawan Tuan Muda Sun, bukankah mencari pelecehan diri? Betul, tidak melihat berapa bobot kamu, membandingkan diri dengan Tuan Muda Sun. Siapa kamu? Berapa banyak yang ingin kamu beli? Bisakah kamu membeli satu? Cek. Bibi kedua Elminamu, Lidiana Yuan, juga bersikap meremehkan dan membantu Winto Sun berbicara. Winto Sun adalah orang kaya dan muda yang tersembunyi, dan akhirnya buka kartu. Jika dapat mengandeng Tonartmu di masa depan, Tonartmu pasti akan berkurang banyak jalan memutar, belum lagi jika Elminamu dan Winto Sun bersama, maka mereka adalah saudara. Thomaskin, jangan tidak tahu malu. Ini bukan lelucon. Sebagai orang yang berpengalaman, aku menasihati kamu, jangan tidak tahu diri. Tuan Muda Sun bukan orang biasa, kamu harus mempertimbangkannya dengan hati-hati, jangan sampai mempermalukan diri, dan bahkan diusir keluar dengan sapu, itu tidak baik. Daroltmu berkata dengan suara yang dalam, dengan sikap sebagai orang tua yang memberi petunjuk berharga. Terus terang, dia memandang rendah Thomaskin, aneh jika dia bisa membeli rumah. Dengan begitu banyak orang yang menasehatinya, dia tidak ada niat membeli rumah. Setelah diejek, dia tetap tidak bisa memberikan janji kepada Elminamu, artinya dia memang tidak punya uang. Sungguh konyol orang seperti ini mampu membeli rumah Teluk Indah. Bahkan jika orang berpura-pura miskin, juga memakai barang mewah yang sederhana, sedangkan Thomaskin memakai barang murahan. Siapa kalian? Berani memberikan pengarahan di depanku. Belum perlu kalian untuk mengganggu hubunganku dengan Elmina, kan? Thomaskin mencibir, sekelompok orang yang tidak tahu diri, mengandalkan senioritas untuk menekan orang, dan ingin menjodohkan Elminamu dan Winto Sun. Orang itu terlihat jelas bermata pencuri dan berwajah jahat, bukanlah orang baik. Kamu, bagaimana kamu bisa berbicara seperti ini? Adik ketiga. Penglihatan Elmina semakin buruk, bahkan tidak bisa menilai seorang pria, bahkan tidak mengerti sopan santun yang paling dasar. Lidiana Yuan berkata dengan enggan. Sopan. Kalian pantas untuk berbicara tentang sikap sopan denganku. Dari awal sampai akhir, aku tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Kalian mengobrol di samping, entah menyindir, atau meremehkan. Sekarang masih berbicara tentang kesopanan dengan aku. Jika harimau tidak pamer, kalian anggap aku adalah kucing yang sakit, kalian semua menjilat orang yang kaya, kalian semua dalam masalah, dan masih memerintah ini itu, yang tua kekanak-kanakan, yang muda sombong, apa benar-benar menganggap aku bukan siapa-siapa? Kalau bukan karena Elmina, aku sudah lama menamparkan kalian. Thomaskin berkata dengan dingin. Lihat, Elmina, pacar apa yang kamu cari? Keterlaluan. Daroltmu berkata dengan suara yang dalam. Namun, Elminamu berdiri di pinggir lapangan dan tidak mengatakan apa-apa. Thomaskin benar. Mereka benar-benar bersikap sombong dan bersikap menonton kegembiraan dari pinggir lapangan, dan mereka juga mengejek Thomaskin dan segala macam penghinaan. Sekarang mereka membuat marah orang, dan mereka mulai tidak senang lagi, dari tadi ngapain saja. Thomaskin, jangan tidak tahu dihargai ya.
Menurutku kamu tidak mampu membeli rumah, dan sekarang ingin mengalihkan perhatian orang. Aku akan berjudi dengan kamu. Jika kamu mampu membeli rumah, aku akan berlutut padamu di tempat. Jika kamu tidak mampu membelinya, berlututlah padaku. Tonartmu berkata dengan marah, orang seperti itu yang tidak tahu ketinggian langit, harus memberinya pelajaran. Kata-kata Wintosun jelas mengejek, dan Tonartmu juga sangat kooperatif saat ini, meremehkan Thomaskin dan mempermalukannya. Tidak mampu membelinya. Tidak mampu beli mengapa melihat rumah. Bukankah ini orang yang rekreasi? Kakak yang menjual rumah tidak perlu istirahat. Menurutku beberapa orang juga ampun deh, jika tidak punya uang, untuk apa sok kaya, rumah 8 juta yuan lebih apakah sanggup ditinggali siapa saja? Wintosun mencibir. Tuan ini benar. Jika mampu membelinya, baru lihat lagi. Jika tidak mampu beli dan hanya datang untuk menghabiskan waktu kami para pekerja, orang-orang ini benar-benar mabuk. Bukankah itu hanya iri pada orang kaya di depan mereka? Haha. Penjual wanita juga sering melirik ke samping, melihat ke arah Thomaskin dan yang lainnya. Thomaskin, aku akan bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya, kamu beli tidak? Jika kamu tidak beli, maka kamu putus dengan Elmina kami. Ada begitu banyak pria baik, mengapa harus bertahan dengannya? Dia tidak ada kemampuan, ada begitu banyak orang yang bisa memberimu kebahagiaan. Marfa yang berkata dengan jijik. Benar, Thomaskin, kenapa kamu tidak termotivasi? Bahkan sebuah rumah pun enggan membelikannya untuk kakakku, kamu masih bilang kamu mencintainya. Aku pikir kamu mencintai diri sendiri, Kak. Aku telah melihat jelas orang seperti ini dari awal, tidak punya uang dan masih berpura-pura menjadi serigala dengan ekor besar, hanya demi menipu perasaan kamu, dan kamu masih tidak tahu. Kata Ramon Gong dengan berkacak pinggang. Bahkan tidak mampu membeli rumah. Orang seperti ini benar-benar tidak pantas berkorban untuknya. Nonamu, jika kamu mau, bolehkah aku mengejarmu? Kata Wintosun sambil tersenyum. Cepatlah terima, apa yang masih kamu pikirkan? Kamu gadis bodoh, ini kue yang jatuh dari langit. Kata Marfa yang dengan putrinya di sampingnya. Elmina, teman sekelasku adalah generasi kedua yang sangat kaya. Kita juga bukannya tidak menyukai yang miskin dan hanya menyukai yang kaya, akan tetapi ada orang yang bahkan tidak mampu membeli rumah, dan kamu masih bersamanya, untuk apa? Kamu seharusnya memahami teori kebenaran bahwa manusia menuntut kemajuan, sedangkan air mengalir ke dataran yang lebih rendah. Tonartmu menasehati. Dalam masyarakat ini, jika tidak punya uang, kamu adalah seorang pecundang. Elmina, kamu harus tetap membuka mata. Itu normal bagimu yang masih muda untuk bersikap tidak bijaksana. Orang di generasi aku dan ibumu tidak akan berbohong kepada kamu. Dua orang yang benar-benar saling mencintai belum tentu bisa bersama, tapi jika ada rumah sendiri, maka mereka akan bisa bersama. Daroldmu berkata dengan serius. Pokoknya, hak untuk memilih ada di tanganmu. Kamu harus mempertimbangkannya dengan hati-hati, Elmina. Sebagai wanita, kita harus bersikap baik pada diri sendiri. Jangan membuat kesalahan dan menjadi kebencian abadi. Lidiana Yuan bahkan lebih bersemangat. Satu keluarga itu memandang Thomaskin dengan ekspresi jijik. Maaf, aku punya pacar. Rumah bukan satu-satunya ukuran cinta. Terima kasih atas kebaikanmu, kakak sepupu. Tolong juga minta temanmu untuk menghargai diri sendiri. Elminamu berkata dengan suara yang dalam. Kamu gadis sialan, mengapa kamu keras kepala? Rumah ini sangat bagus, Tuan Muda Sun menyukaimu adalah keberuntunganmu. Kita akan hidup nyaman dalam rumah besar ini di masa depan, apakah kamu bodoh? Dia bahkan tidak rela membelimu rumah, beritahu aku apakah dia benar-benar mencintaimu. Marfa yang menatap dengan kemarahan besar. Putrinya ini benar-benar tidak membiarkannya tenang. Sekarang memberikan jalan pada Tuan Muda Sun, mereka berdua dijodohkan, maka rumah besar ini adalah rumah pernikahan mereka. Apa tidak mendengar Tuan Muda Sun bicara, rumah ini dibeli untuk menikah.
Mau beli rumah atau tidak, terserah keinginanku. Kalau mau beli pasti beli. Kalau gak mau beli, tidak akan beli. Bisa kamu memaksaku? Thomaskin mengangkat bahu dan menatap Wintosun. Jika kamu tidak mampu membelinya, katakan saja kamu tidak mampu membelinya, berpura-pura menjadi orang berpendidikan apa kamu ini. Jika kamu memiliki kemampuan, beli saja satu rumah. Wintosun berdiri dengan berpeluk tangan dan berkata dengan penuh minat. Baiklah, aku akan membeli beberapa, bisakah kamu membeli beberapa? Berani taruhan, kata Thomaskin. Ileyukon, beli beberapa. Kamu bisa beli satu saja harus sembahyang puji syukur, tidak tahu malu, ayo taruhan, siapa yang takut pada siapa, kamu terlalu lemah untuk bertarung denganku. Wintosun dan Thomaskin saling berhadapan, mata mereka sangat panas, dan penuh dengan kebencian. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.